Mari kita perhatikan sebuah fenomena yang sering terjadi di sekitar kita. Mungkin ini juga terjadi di dalam diri kamu. Ada satu tipe manusia yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi sempurna. Seseorang yang tidak pernah menolak, tidak pernah mengeluh, dan selalu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Masyarakat kita sering memuji perilaku ini. Kita menyebutnya sebagai orang yang berhati mulia, orang yang tidak egois, atau malaikat tanpa sayap. Namun, jika kita berani melihat lebih dalam, di balik senyum yang selalu terpasang itu, seringkali bukan kedamaian yang kita temukan, melainkan sebuah keletihan yang luar biasa, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi, seberapa banyak pun pujian yang diterima. Dalam psikologi, kondisi ini bukan sekadar sifat ramah tamah. Ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang kompleks. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai people pleasing. Hari ini, kita akan menyelami sisi gelap dari perilaku ini. Kita akan membongkar mengapa kebaikan yang didasari oleh ketakutan sebenarnya adalah racun yang perlahan membunuh karakter aslimu. Mari kita mulai perjalanan ini. Seorang people pleaser tidak lahir begitu saja. Mereka diciptakan, dan seringkali proses penciptaan itu dimulai dari tempat yang seharusnya paling aman, rumah. Bayangkan seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana kasih sayang adalah sesuatu yang bersyarat, di mana cinta bukanlah hak mutlak, melainkan sebuah imbalan. Mungkin anak ini memiliki orang tua yang menuntut standar emosional tertentu. Jika ia menjadi anak yang penurut, diam, dan berprestasi, ia akan mendapatkan validasi. Namun, jika ia menunjukkan emosi negatif seperti marah, kecewa, atau menuntut haknya, validasi itu ditarik kembali. Ia diabaikan. Dalam kesendiriannya, anak ini mempelajari sebuah logika yang menyedihkan, bahwa diriku yang asli tidaklah cukup untuk dicintai. Aku harus menjadi versi yang diinginkan orang lain agar aku aman. Ia belajar untuk menjadi apa yang saya sebut sebagai akuntan emosional. Ia terus-menerus menghitung apa yang harus kulakukan agar ayah tidak marah, atau apa yang harus kukatakan agar ibu tersenyum. Ia belajar bahwa cinta adalah sebuah transaksi, dan keyakinan ini terbawa hingga ia dewasa. Ia percaya bahwa jika ia terus memberi, terus berkorban, dan terus mengalah, maka dunia akan mencintainya balik. Namun realitas seringkali berkata lain. Seringkali kita salah mengartikan perilaku ini sebagai kelemahan karakter. Kita berpikir, kenapa kamu tidak tegas saja? Padahal, ini bukan soal ketegasan. Ini soal biologi. Kita mengenal respons trauma dasar manusia, fight atau flight. Namun, bagi seorang people pleaser, respon dominan mereka adalah FAWN, artinya menghamba. Bayangkan seekor hewan yang terpojok oleh predator. Jika ia tidak bisa melawan dan tidak bisa lari, ia akan mencoba menjadi tidak mengancam. Ia akan mencoba mengambil hati predator tersebut agar tidak disakiti. Itulah yang terjadi pada sistem saraf kamu. Ketika seseorang meminta bantuan di saat kamu kelelahan, logika kamu mungkin menolak, namun tubuhmu bereaksi seolah-olah sedang dalam bahaya. Jantung berdebar, kecemasan meningkat, dan satu-satunya cara untuk menenangkan kecemasan itu adalah dengan berkata, "Ya, saya bisa." Ini adalah respon bertahan hidup. Kamu mengorbankan batasan dirimu demi menjaga harmoni. Kamu memilih untuk damai dengan orang lain, namun berperang dengan dirimu sendiri. Dan biaya yang harus dibayar sangatlah mahal. Kamu perlahan kehilangan identitasmu. Kamu menjadi seperti aktor yang lupa wajah aslinya karena terlalu lama memakai topeng. Inilah paradoks yang paling menyakitkan. Meskipun people pleaser terlihat sangat baik dan tanpa pamrih, seringkali terdapat motif tersembunyi di bawah sadar mereka. Psikolog Dr. Robert Glover menyebutnya sebagai covert contract atau kontrak tersembunyi. Kontrak imajiner ini berbunyi begini, "Saya akan melakukan segalanya untukmu. Saya tidak akan pernah menyusahkanmu. Namun sebagai gantinya, kamu harus memahami perasaanku tanpa aku perlu mengatakannya." Masalah utamanya adalah orang lain tidak pernah menyepakati kontrak ini. Mereka tidak tahu aturan mainnya. Sehingga
ketika pengorbanan kamu tidak dihargai, atau ketika orang lain bersikap tidak peka, timbullah rasa kecewa yang mendalam. Kamu merasa dunia tidak adil. Kamu merasa telah memberikan segalanya, namun hanya mendapatkan sedikit kembali. Padahal, ketidakadilan ini terjadi karena kita tidak pernah berani mengkomunikasikan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita berharap orang lain bisa membaca pikiran kita. Sebuah kemampuan yang mustahil dimiliki manusia. Hubungan seperti ini menjadi tidak sehat. Kebaikanmu berubah menjadi beban, baik bagi dirimu sendiri maupun bagi orang lain. Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Apakah kita harus menjadi orang jahat? Tentu tidak. Tujuannya bukan menjadi jahat, melainkan menjadi utuh. Carl Jung, seorang tokoh besar psikologi, memperkenalkan konsep the shadow atau bayang-bayang. Seorang people pleaser cenderung menekan sisi manusiawinya ke dalam bayangan. Kamu menekan rasa marah, ambisi, dan kemampuan untuk berkata tidak karena menganggap hal-hal tersebut buruk. Namun, tanpa kemampuan untuk marah, kamu tidak memiliki pertahanan diri. Kamu menjadi rentan dimanfaatkan oleh orang-orang yang manipulatif. Pemulihan dimulai dengan mengintegrasikan kembali sisi ini. Kamu harus belajar bahwa menetapkan batasan bukanlah tindakan egois. Itu adalah tindakan menghormati diri sendiri. Mungkin rasanya akan sangat tidak nyaman. Saat kamu pertama kali berkata tidak, kamu akan merasa bersalah. Tubuhmu akan bereaksi cemas. Itu wajar. Rasa bersalah itu bukanlah tanda bahwa kamu melakukan kesalahan. Itu hanyalah tanda bahwa kamu sedang melanggar pola lama yang sudah tidak lagi berguna. Tahanlah rasa ketidaknyamanan itu. Jangan bereaksi terhadapnya. Biarkan orang lain kecewa jika memang harus kecewa. Ingatlah, kamu tidak bertanggung jawab atas emosi orang lain. Kamu hanya bertanggung jawab atas tindakan dan integritasmu sendiri. Sebagai penutup, mari kita renungkan satu hal ini. Nilai dirimu sebagai manusia tidak ditentukan oleh seberapa berguna kamu bagi orang lain. Kamu bukanlah alat. Kamu bukanlah sarana pemuasa kebutuhan orang lain. Kamu adalah manusia yang berdaulat. Kamu memiliki hak untuk menempati ruang di dunia ini. Kamu memiliki hak untuk memiliki pendapat yang berbeda. Kamu memiliki hak untuk merasa lelah. Dan kamu memiliki hak untuk menolak. Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang berpura-pura sempurna. Dunia ini membutuhkan kejujuranmu. Dunia membutuhkan versimu yang autentik. Karena pada akhirnya, hubungan yang paling abadi dan paling penting untuk kamu jaga adalah hubungan dengan dirimu sendiri. Mulailah bersikap adil pada dirimu, mulai hari ini. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga memberikan perspektif baru bagi perjalanan hidup kita.